channel for over video gaming, powered by Playday.id. Halo guys, hari ini gue bakal main Welcome to Your Perfect Home. Kali ini bakal main solo, tentu saja dengan solo varian yang gue bilang gue bakal jelasin di playthrough-nya. Gue udah setup semuanya, otomatis cuma kita doang yang punya kertas. Gue udah siapin pulpen karena kalau pakai pensil nggak kelihatan. Setupnya sedikit berbeda ya. Jadi kita bakal kocok semua kartu menjadi satu deck, lalu kita bakal bagi jadi dua. Dan ada satu kartu solo, kartunya itu berbeda sendiri kan, bakal lihat nanti. Itu bakal dikocok ke salah satu deck, terus deck yang itu bakal ditaruh di bawah, ditumpuk sama deck yang baru di atas. Nanti pas kartu solo itu muncul, semua kartu plan ini dianggap sudah approve. Jadi kalau kita mengkomplitkannya, kita hanya bisa mendapatkan poin yang lebih rendah. Well, kita nggak tahu itu somewhere between 50% dari bagian bawah kartu ini. Ya, kita bakal segera lihat nanti. Dan ya seperti biasa, kita bakal mencoba untuk mengisi rumah, menyelesaikan city plan dan score point seperti yang udah dijelasin di base game. Tapi cara mainnya sedikit mirip sama expert varian. Jadi kita bakal ambil 3 kartu. Ya, semuanya mulai dengan sisi efek menghadap atas. Kita bakal lihat dan kita bakal pilih satu kartu untuk jadi angka dan satu kartu untuk menjadi efeknya. Kartu yang ketiga nanti bakal di-discard, dimulai ronde baru kita bakal ambil 3 kartu yang baru. Jadi seperti itu, dan karena ini adalah expert varian, kita bakal pakai roundabouts walaupun kita sebenarnya nggak mau pakai, karena kalau kita kebanyakan pakai itu bisa memberikan pada kita banyak sekali negatif poin. So, let's get started. Gue udah ambil 3 kartu pertama. Ya, gue nggak perlu bolak-balik karena gue tahu ini belakangnya adalah kolam renang. Oh, pertama-tama kita mesti jelasin dulu ya. Untuk setiap city plans-nya yang pertama ini adalah, kalau kalian ingat, kita mesti bangun rumah di setiap ujung dari setiap jalan lah. Terus kalau yang ini, dia secara spesifik dikatakan di jalan kedua ini kita harus bangun semua kolam dan juga semua tamannya, baru kita bisa mendapatkan 8 atau mungkin 3 poin. Dan untuk yang ini berasal dari base game, kita cuma perlu punya kompleks komplit, isi 2 rumah, 3 rumah, dan 5 rumah, 13 poin, Bo. Ya, kita mau kejar yang mana? Gua rasa sih gue mau mulai dengan kolam ya. Ini ada kolam di ujung yang cukup itu, jadi gue bakal pakai 13 dan juga efeknya adalah kolam. Buat tulis di sini 13. Terus kolamnya dilingkarin, berarti gue coret yang ini, gue udah dapat 3 poin. Tapi gue juga, gue sebenarnya mau kolam di sini ya, cuman 13 terlalu dekat di situ, jadi gue nggak mungkin melakukannya. Oke, kartu yang terakhir bakal di-discard, kita bakal ambil 3 kartu baru. Kita bisa bikin pagar atau kolam lagi. Kayaknya gue mau bikin kolam deh. Gue mesti mulai bikin di sini, jadi gue bakal mainkan ya. Gue bakal mencoba untuk berpikir dengan cepat lah. 3 kolam untuk tulis angka 3 di sini, dan kolam di sini. Kolam juga poin kok, jadi it's not bad. Ya, kita bakal ambil, it's really smooth. Apalagi kalau kita nggak terlalu banyak mikir strateginya. Ambil 3 kartu baru lagi. Terus adalah di sini gue perlu angka berapa ya? Itu pertanyaannya. Gue nggak mau angka 13 di sini karena kan ada 13 dan kolam. Kayaknya angka 7 masih aman di sini. Jadi kita bakal pakai angka 7 dan juga efek kolam dari ini. Kebetulan kolamnya numpuk semua. Gue beneran gak ada atur guys, tapi somehow membuat kita merujuk untuk mengkomplitkan city plan ini dengan cepat sebelum kartu solo muncul dan semuanya itu. Oh ya, BTW gue lupa bilang, game berakhir saat salah satu dari 3 kondisi yang udah dijelasin di video tutorial terjadi, atau saat deck ini udah habis ya. Kalau di base game kan pas kita ada yang kompletin city plan, kita boleh kocok ulang di skapal. Kalau main solo kita nggak pernah kocok ulang decknya. Jadi kalau habis ya habis beneran, permainan selesai. Gue udah sampai mana tadi? Oh ya, gue isi 7 dan juga kolam. Nice, kita udah bikin 3 kolam, itu bernilai 9 poin dan potentially more, hopefully so. Kita bakal lihat apakah ada kolam lagi. Ada. Apakah kita akan melakukannya? Yep. Oke, ada angka 12. Gue bisa isi 12, 13, 14, 15 sih kalau berani. Atau gue mau mulai yang lain aja kali ya. Dengan time agency kita bisa naikin angkanya 1 atau 2. Tapi saat ini belum terlalu diperlukan sih ya. Dan kita juga belum tahu kompleks mana yang lebih berharga. Jadi kita belum saatnya menaikkan. Gua rasa kayaknya bakal pakai kolam lagi ya. Dan gua bakal pakai angka 12 lah. Why not? Gua mau benar-benar penuhin semua kolam yang ada di perumahan gua. Jadi 7, 8, 9, 10 masih aman lah. Jadi 12 sama kolam gue bakal taruh 12-nya di sini, kolamnya di sini. That's pretty nice. For a moment kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kayaknya kita benar-benar fokus cuma di kolam doang ya. Dan sekarang udah nggak ada kolam, jadi kita harus melakukan sesuatu yang lain. 15. Gue sih pengen penuhin 15 ya, tapi gue juga pengen bikin pagar. Jadi gue bakal pakai 15 dan pagar. Oke, 15-nya gue boleh tulis dimanapun. Gue pengen bangun rumah di setiap ujung. Ini udah ada 1 di ujung. Gue kayaknya bakal tulis 15 di sini aja kali ya. Yep, 15. Itu adalah rumahnya. Terus pagarnya, gue berusaha bikin kompleks isi 5 rumah.
well, might as well kayaknya sih gue bakal fokus di sini. Jadi gue bakal pakai 2, 3. Yap, gue bakal mencoba untuk menyelesaikan semua kompleks perumahan ini di satu jalanan. Dan gue bakal mulai dari yang 5 dulu kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gue bakal gambar pagar di sini. Hopefully ini semua bakal keisi by the end of the game. Atau ya seenggaknya untuk mengkomplitkan inilah. Yap, sudah selesai. Cepet kan kalau gue yang mainin gitu loh. Taman. Kita juga perlu taman. Jadi gue rasa gue bakal pakai taman. Dan ada angka 4. Nice. Gue bakal pakai 4 dan taman. 4-nya tulis di sini, fits perfectly. Dan tamannya gue bakal coret di sini, dapat 2 poin. That's pretty nice, super awesome. Kita bakal berusaha untuk mengisi semuanya. Oke, nggak ada taman, nggak ada kolam. Tapi di giliran berikutnya akan ada taman. Ada angka 6, menarik. Dan gue mau bikin pagar nggak ya? Atau gue mau naikin nilai perumahan yang 5? Karena gue tahu gue berusaha untuk menyelesaikan yang ini. Kayaknya pagar masih banyak ya, cuman yang ini udah banyak kebuang tadi. Jadi kita bakal pakai ini sebagai efeknya untuk menaikkan harga. Dan angka 6 atau angka 6 ya sama aja dua-duanya. Kita bakal tulis angka 6 di sini. Kita bakal naikkan kompleks yang isi 5 rumah. Jadi seenggaknya ini kalau sampai keisi juga nilainya bukan hanya 5 poin tapi udah naik jadi 6 poin. That's pretty nice. Sejauh ini kita masih fokus ke 2 misi ya sekaligus ya. Kita berusaha untuk menyelesaikan 2-in-1 combo yang ini belakangan lah, nanti kalau dapat angka 15 atau dapat angka yang kecil gue bakal taruh di situ. Oke. Bis banyak dan ada taman. Gue kayaknya mau isi taman juga. Oke, ada angka 8 dan ada taman. Yep, that's what I'll do. Bye bye angka 11. Jadi gue bakal isi angka 8 di sini. Komplit. Jadi udah sepertiga dari bahan-bahan lagi. Sepertiga dari requirement-nya. Kita bakal coret taman juga. Dan kita udah coret semua kolam yang ada di jalan kedua ini. Kita tinggal coret taman 2 kali lagi. Kita udah mendapatkan 8 poin. Hopefully kita bisa melakukannya sebelum kartu solo muncul pretty soon. Tapi enggak lah, decknya masih cukup tebal kok ini. Ada 81 kartu guys di sini. Jangan lupa. Oke. Taman, gue butuh taman. Berikutnya apa? Oke, gue gak butuh angka 3 di jalanan itu. Berarti gue bakal pakai 13 dan taman. It's gonna be perfect here. Tinggal satu lagi taman. Pretty nice. Bener-bener gue cuma fokus di sini. Ini kayak jalanan mati sudah. Cuma gak apa-apa. Nanti bakal ada yang tinggal di situ. Oh, ada taman lagi, buset. Oke, apakah kita bisa? Yep, we can do it. Jadi angka 9 dan taman. Ya udahlah, kita bener-bener fokus dulu lah ya. Baru nanti kita mikirin yang lain. Oke. Itu adalah 9 dan taman. Dan sebelum kita lanjut, kita menyelesaikan satu city plan, yaitu yang ini di jalanan kedua. Kita berhasil membangun semua kolam dan juga semua tamannya. Jadi kita akan mendapatkan 8 poin, itu adalah N2. Jadi kita tulis di sini. Kita udah udah nggak perlu lagi mikirin yang itu. Kita bakal fokus ke yang lain. Well, sekarang gue juga pengen kompletin kompleks ya jadinya. Oke lah, kita akan lihat apa yang muncul. Oke, investment, time agency dan juga kolam berenang. Kayaknya gue nggak mau pakai kolam berenang, atau gue bisa isi di tempat yang lain kok. Oke, gue mau naikin rumah lagi nggak ya? Gue mau naikin nilai rumah. Yang pasti angka 6 atau angka 13 no good here. Jadi gue bakal masukin di yang lain. Kayaknya gue pengen naikin nilai perumahan, I guess so. Atau gue bisa rubah angka 6 ini menjadi angka 4 supaya bisa. This is so tempting guys. Gue kayaknya bakal pilih 13 ini. Gue cuma bisa taruh agak atas ya, karena 13. Gue gak pengen kehabisan opsi. Gue gak pengen isi 13 di semua angka. Takutnya nanti kartu gue 13 semua, jadi gue gak bisa ngapa-ngapain. Jadi I guess gue gak bakal pakai angka 13. Palingan sengaja jadi efeknya. Dan oh ya, gue lupa, kalau main solo kita baru dapat 7 poin sebagai juara satu ini kalau kita udah coret minimal gue baru baca rulesnya, minimal coret 6 spesies di sini baru kita dapat 7 poinnya. Jadi apakah kita mau mengejarnya atau nanti dulu? Atau gue mau kejarin kolam aja ya. Ini sangat berat. Daripada bingung, mendingan ya udahlah, gue bakal kayak gini aja. Jadi angka 6 dan investment, gue bakal tulis angka 6-nya di sini. Hopefully ada 2 angka sebelumnya untuk mengisi rumah yang ada. Gue bakal naikin harga dari, why not, yang ukuran 5. Pagar, kita sangat memerlukan pagar sekarang untuk bisa menyelesaikan objektif yang ini. Oh, angka 1 semua. Gue nggak tahu that's nice atau no. Well, gue perlu angka 10 sih di sini. Jadi gue bakal pakai 10. Gue bakal pakai angka 10. Efeknya adalah pagar. Jadi yang satu lagi ini ke discard. So gue bakal tulis angka 10 di sini. Dan pagarnya gue bikin di sini.
Yap, jadi ada yang 5, 3, tinggal cari yang 2 doang. Kalau di sini nggak dapat ya di jalanan yang lain aja. Oke, that's it for us. Ambil lagi. Oke, investment pagar. Ya, kita bakal bikin pagar kayaknya. Hopefully bisa. Sayang sekali nggak bisa. Kita perlu angka 14 di sini baru bisa bikin kompleks isi 2 rumah. Atau kita bisa bikin di jalan yang lain kok. Oke, gue bisa bikin pagarnya dulu di sini. Atau gue bisa ngapain lagi ya? Gue kayaknya pengen taruh angka 8 di sini sih. Yep, that's nice. Dan gue bakal bikin pagar 8 di sini. Pagarnya gue taruh di, well, ini udah kompleks isi 3. Mungkin gue juga bisa bikin kompleks 2 lagi di sini. Siapa nanti gue dapat pagar lagi di sini. Gue dapat 2, 3, 5. Selesai deh itu. Oke lah, kita akan lihat nanti jadinya apa. Oh, kita udah menghabiskan setengah dari deck guys. Coming soon, kartu solo itu. Oke, taman dan pagar. Oke. Gue pengen fokus di taman yang lain. Tapi ada angka 1. Gue bakal mencoba mengisi rumah pertama di setiap jalan untuk bonus yang ini. Dan nanti bakal rumah terakhir. So definitely gue bakal isi angka 1. Pagar atau taman. Gue pilih taman aja lah. Karena taman it's pretty nice kok. Jadi angka 1 gue bakal tulis di sini. Jadi lebih fleksibel. Bisa 2, 3, 4, 5. Atau bahkan 1 bis di sini kok. Cuma gue gak pengen bis kayaknya ya. Ada kartu city plan yang mengharuskan kita bis berapa kali di satu jalan. Cuman ya untungnya gak ada sekarang. Jadi kita gak perlu fokus pada bis. Efeknya adalah taman. Kita bakal coret. Jadi sengaja dapat 2 poin di akhir permainan. That's it for us. Kita belum ada menyelesaikan city plan yang baru. Jadi kita bakal ambil 3 kartu lagi. Permainan sudah mendekati akhir guys. 12, 5. Gue bisa tulis 5 di sini dan mengabaikan kolomnya. Atau gue bisa mulai yang lain. Ini angka 12. Well, atau gue lanjut penuhin taman aja kali ya. Angka 5 gue bisa. Gue nungguin kolom deh. Kolom itu masih ada. Jadi gue bakal pakai angka 12 buat taruh di sini I guess. Dan memberikan investment. Yap. Angkanya 12. Investmentnya adalah di ruko kompleks perumahan isi 3. That's nice. Jadi kita bakal more intensified to build more complex with 3 houses in it. Hopefully angka yang bagus. Tidak ada, sayang sekali bung. Tapi gue perlu angka berapa ya? Gue perlu bikin pagar di sini supaya selesai city plan-nya. That's nice, 13 poin. Jadi gue bakal rubah salah satu ini jadi pagar. Pertanyaannya, angka berapa yang bakal gue pilih? Kayaknya 9 ya. Jadi gue bakal ambil 9 dan jadi pagar. Gue tulis 9-nya di sini, tapi pagarnya gue taruh di sini. Oke, so as you guys can see, kita udah punya satu kompleks isi 5 rumah, satu kompleks isi 3 rumah, dan satu kompleks isi 2 rumah. Jadi kita menyelesaikan city plan yang ini, kita mendapatkan 13 poin. Wow, gue beneran gak tahu guys, kalau kita bisa nyelesain yang ini dulu, permainan bakal selesai sebelum kita diharuskan untuk mencoret izin penolakan pembangunan ini. Tapi gue pengen dapetin yang lain dulu sebelum mengakhiri permainannya. Bill, bis akhirnya muncul lagi. Gue perlu angka 14 sih di sini, atau seenggaknya bisa menaikkan. Kayak gue definitely kayaknya bakal invest bikin rumah lagi. Kayak gue bakal pakai 10 lah karena habis 9, 10 tuh. Gue bakal abandon street yang paling atas kayaknya deh. Itu kayak kurang penting. Terus kita bakal naikkan investment untuk perumahan yang isinya 3. Karena kayaknya kita bakal bikin itu lagi. Nice. Bis, taman, time agency. Gue pengen mulai time agency atau nggak mulai sama sekali ya. Kayaknya gue malas mulai time agency ya. Karena kalau untuk mendapatkan 6 titik gue perlu pakai ini 6 kali. That's not good. Gue kayaknya gak bakal melakukannya. Masih belum ketemu angka ini. Gue bisa ubah angka 11 tapi jadi angka 13 doang. And it's not gonna fit perfectly here. Well, di jalan ini gue udah gak bisa terlalu banyak berbuat apa-apa lagi. Karena ini udah 9, 10. Terus ada 12 di sini. Jadi cuma bisa taruh 11, 11 bis, 10 bis. Dan gue beneran gak pengen bis. Oh ya, gue lupa. Gue bisa pakai roundabout sih ya. Cuman pakai roundabout pun mengurangi poin. Jadi kayaknya it's better for me to use efek taman. Atau di atas. Oh ya, gue mulai di atas aja ya. Tapi ini angka gede semua. Gue pengen penuhin yang paling depan sama paling belakang. Oke, seenggaknya gue bakal isi yang di tengah-tengah lah, I guess. Kayak gue bakal pakai angka 7. Dan juga efek taman. Untuk tulis angka 7 di sini. Dan tamannya dicoret, seenggaknya dapat 2 poin sudah. Kita udah tinggal mengejar N1 ini. Tapi apakah kita bisa melakukannya atau tidak?
We never know for sure. Nah, itu kartu solo. Jadi nanti pas keambil, semua kartu ini bakal dibalik jadi CC approve. Kalau gue pengen completein ini dapatnya 4 poin doang. Cuman beda 3 poin. Jadi gue rasa not really hurt. Dan that's really nice. Kita dapat angka 14. Definitely kita bakal pakai yang ini. Dan gak ada gunanya kita pakai efek taman karena taman di jalan ini udah penuh. Jadi mendingan kita pasang pagar aja, membuat lebih banyak perumahan. Ups, kecoret guys. So sad, kalian mesti ngeliat ini disiarkan di video live. Tapi ya nanti gue bakal coba hapus dengan minyak kayu putih atau apa gitu. Oke, angkanya kita bakal tulis 14 dulu. Terus kita bakal gambar pagar di sini. Di mana? Kita nggak bisa pisah yang udah jadiin city plan tadi. Jadi ini 5 nggak bisa jadi 3 sama 2. Gue bakal pilih di sini aja lah. Karena belum tentu gue dapet angka 11 digabungkan dengan kolam renang juga. Oke, that's nice. Dan yang penting gue udah dapat 2 rumah yang isi 2 kompleks yang isi 3 rumah, itu adalah masing-masing 5 poin. That's nice. Sekarang kartu solo keambil, tandanya adalah semua yang belum ke approve bakal di approve. Sekarang kita cuma dapat 4 poin kalau menyelesaikannya, dan itu bakal terdiscard. Kita tetap ambil 3 kartu. Dan sebentar lagi permainan sudah mau selesai guys. Apakah kita berhasil memaksimalkan apa yang menjadi bagian kita? Oke, gue pengen tulis angka 15. Definitely di salah satu, probably di sinilah gue bakal pakai angka 15, dan gue bakal naikin nilai taman atau naikin nilai kompleks. Gue bakal naikin nilai taman aja lah supaya lebih indah toh, karena kita go green guys sepertinya. Jadi angka 15 di sini, terus gue bakal naikin nilai tamannya dari 2 menjadi 4. That's nice. Kita udah 75% permainan. Ada kolam akhirnya muncul kau juga, dan kita bisa bangun. Bisa ya angka 3 kolam di sini. Yap, kita bakal pakai angka 3 dan efeknya adalah kolam. That's nice. Jadi 3, kita lingkarin kolamnya, dapat 17 poin. That's pretty awesome. Tapi sekarang, jadi kalau kita mau selesaiin city plan yang ini, kita tinggal perlu isi ini sama ini. Apakah kita bisa melakukannya atau kita keburu menghabiskan decknya dulu? Well, ada angka 5 sama angka 6 dan ada taman. Ya udahlah, gue bakal isi yang ini 5. Dan efeknya taman 5, coret, nice, pretty good kan. Yap, semoga kita bisa ngisi yang ini. Angka tinggi please. Gak terlalu bagus angkanya, kerendahan atau ketinggian. Kita bisa bikin pagar anyway. Kita bakal bangun pagar di sini I guess. Well, gue bakal tulis angka 10 kayaknya di sini dan sertai dengan pagar. Karena kalau gue tulis angka 9 di sini mesti exactly 8. Kalau gue tulis angka 10 di sini bisa 8 atau 9. Pretty more option daripada yang sebelumnya. Jadi gue bakal tulis angka 10 di sini dan gue boleh bikin pagar. Gue bakal bikin pagar di sini aja. Ya, satu kompleks isi 3 rumah itu bernilai 5 poin. That's awesome. Kita akan lihatlah nanti hasil akhirnya. Oke, ini apa lagi? Kayaknya misprint atau apa ya kayak gitu ya. Ini bukan bekas karet atau apa ya, nggak tahu lah. Mungkin ya kesalahan cetak. Oke, gue bisa tulis angka 14 di sini dan memakai efek tamannya. I think that's a pretty nice idea. Gue bakal tulis 14 dan coret tamannya. Jadi gue dapat 10 plus 14. Tinggal yang ini. Gue kayaknya nggak bisa coret taman di sini lagi karena gue mesti tulis rumah atau di sini. Actually, oke, itulah si gue. Tapi sebelum lanjut, gue udah isi semua rumah di akhir ketiga jalan yang ada. Jadi gue bakal dapat 4 poin. And seperti yang kalian ingat dari tutorial kita, pas salah satu pemain, well di video ini cuman kita satu-satunya pemain, udah mengkomplitkan ketiga city plan, maka permainan segera selesai. Sayang sekali pada gue masih pengen bikin lebih banyak kolam lagi, but here it is. RWHville terjadi seperti ini di akhir perlombaan melawan diri sendiri I guess. Jadi sekarang saatnya kita menjumlahkan poin kita. Oke, 4 plus 8 plus 13, 12 plus 13 itu 25 poin. Taman yang paling atas kita dapat 10. Yang kedua kita dapat 14. Yang ketiga kita cuma dapat 4. But that's pretty nice. Jadi 14 plus 10, ini 10 ya. 28. Oke, terus kolam kita membangun cukup banyak kolam. 1, 2, 3, 4, 5. Yap, kita dapat 17 poin. That's nice. Terus di time agency kita bahkan gak isi apa-apa. Jadi kita dapat 0 poin. Oke, kompleks perumahan. Yang isi 1 rumah gak ada. Yang isi 2 rumah 1, 2, 3. Ya, ternyata kita punya 3 ya gini-gini ya. Jadi kita punya 3. Terus yang isi 3 rumah 1, 2, 3. 3 juga. Terus yang isi 5 rumah, definitely ada 1 yang dari tadi kita pakai untuk menyelesaikan city plan ini. Jadi kita bakal dapat 0 di sini. 3 kali 2 adalah 6. 3 kali 5 adalah 15. 0 kali 0 adalah 0.
1 kali 7 adalah 7. 0 kali 6 ya 0. Terus finally kita nggak ada pakai base, jadi kita nggak ada minus apa-apa. Kita juga nggak ada minus apa-apa karena kita berhasil mengisi setiap nomor yang diberikan pada kita di rumah-rumah yang ada. Oke, kita bakal jumlahkan 28 plus 17 itu 45, 45 plus 25 adalah 70, 70 plus 15 adalah 85, 85 plus 6 91, 91 plus 7 adalah 98 poin. Well, di rulebook nggak ada tertulis kayak tabel yang menunjukkan seberapa baik kamu dalam permainan ini. Cuman ya seperti yang dikatakan di sini, kita hanya berusaha untuk beat high score, dan kebetulan ini adalah permainan pertama gue dapat 98 poin. Gue nggak tahu ini bagus atau enggak, cuman gue cukup puas lah, seenggaknya udah hampir mencapai angka 100. Well, that's it guys, sayang sekali gue nggak bisa kasih tunjuk kalian bagaimana membuat roundabout karena itu akan membuat poin gue lebih miserable. Well, technically gue tadi bisa bikin roundabout di sini sehingga rumahnya bisa gue completein. Well, but that's not what I do. Seenggaknya kalian udah lihat one full playthrough main Welcome to Your Perfect Home solo, seenggaknya dengan expert varian, dengan kartu city plan yang expert juga, dan dengan aturan yang cukup strategik. Well, itu aja dari gue. Kalau sampai kalian bingung mengenai aturan soal ini, kalian boleh post komen bawah, gue akan jelaskan semaksimal mungkin. Tapi sekian dulu, bye, sampai jumpa di video berikutnya. Keep board gaming.